selalu ada ya, mana yang menyatakan mana yang plural. Jadi di sini hanya ada satu fungsi. Fungsi f ini saja. Fungsi f ini kalau kita menuliskan fungsi f titik dua ada satu elemen di sini, terus ada tanda panah, ada elemen lain yang di sini. Ini menunjukkan domain, yang satu lagi kodomain. Nah, di sini kalau ada simbol X, tau, ini materi sebelumnya ya. Kalau kita menyimbolkan ada suatu himpunan dengan suatu himpunan tertentu ya, dan ada suatu tahu di sini kemarin apa ini collection of ini power setnya. Ah, koleksi-koleksi dari ini himpunan-himpunan bagian dari X ini. Ini membentuk suatu ruang topologi. Jadi ini kalau kita simbolkan X, tau ini adalah domainnya dan dia domain kita adalah suatu ruang topologi atau suatu ruang metrik ya dan dipetakan ke suatu ruang metrik lagi. Nah, ini bedanya fungsi yang kita kaji sekarang ini. Jadi kalau fungsi yang memetakan dari bilangan real ke bilangan real lagi yang kita pelajari di geometri analitik kan kita menggambarkan fungsi ataupun kita pelajari di yang pernah kalian pelajari sebelumnya itu hanyalah salah satu jenis dari salah satu bisa dikatakan himpunan bagian dari fungsi yang ada di ruang topologi ya. Tapi prinsipnya ini nanti masih akan sama. Saya sekaligus kasih penguatan ya di sini sebelum kita bahas lebih lanjut. Nah, biasanya kalau fungsi itu kan ada domain, ada kodomain, dan ada aturan yang memetakan. Di sini domainnya adalah himpunan X, kodomainnya adalah himpunan Y. Nah, X ini dan Y ini semuanya sama-sama ruang topologi. Nah, ada aturan yang memetakan setiap anggota di X. Dan di sini A ini A, berarti A ada di mana? Di domain ya. A ini akan kita petakan ke di sini Ada di petanya domain, Bu. adalah ya betul. Ada di FA. A di atau kalau ada F inverse ya, atau tadi ada yang kesulitan untuk menyebutkan artinya. Nah, kalau FA ini adalah peta dari A, maka A ini disebut apanya FA. Oke, inverse. Atau kalau dalam fungsi biasanya kita sebut ada peta, terus lawannya lagi Prapeta, Ibu. peta ya. Jadi di sini ada A di sini sendiri adalah prapeta dari FA. Atau FA di sini adalah peta dari A gitu ya. Nah, di sini dikatakan kalau kita katakan pemetaan di dua ruang ini kontinu pada titik A ya, jika setiap himpunan persekitaran dari FA, maka F inverse N-nya ini, nah himpunan persekitaran dari FA, saya pakai warna yang lain, ini misalnya ini FA di sini bisa kita bentuk suatu himpunan persekitarannya. Nah, sebut saja di sini F inverse N. Nah, yang di bulatan biru ini kita sebut N, suatu himpunan bagian ya, himpunan yang lain di dalam Y. Jadi himpunan Y di dalamnya ada himpunan N, di situ dikatakan himpunan-himpunan persekitaran dari FA. Kemudian ada F inverse N. F inverse N itu ada di mana posisinya? F inverse N ini berupa apa? Bisa diulang, Putri? Oke. Jadi kalau kalau yang N kapital ini tadi dia himpunan kan? Kalau F inverse N berubah apa?
X tadi himpunan, Y himpunan. Di sini tadi kita punya A itu elemen di X, kemudian ada FA itu adalah peta dari A, sedemikian hingga FA itu ada di Y kan? Kemudian ada suatu himpunan persekitaran dari A yang kita simbolkan dengan N. Berarti N itu adalah suatu himpunan kan? Himpunan persekitaran dari FA. Kemudian di sini ada lagi F inverse N. F inverse N di situ berupa apa? Himpunan Ibu, himpunan yang dipetakan ke N atau ke dalam N ya dari Ada di mana F inverse N? ada di Kalau N kan ada di kodomain kan di Y. F inverse N apakah ada di Y juga? Apa di mana? Apa di X atau di mana lagi? Putri, ada di domain. Kenapa ada di domain? Ah, ya, ada kalimat selanjutnya di sini. F inverse dari N itu adalah himpunan persekitaran dari A. Berarti A ini ada di domain, berarti F inverse di sini ada di domain juga. Nah, sedemikian hingga ini tuh seperti yang disampaikan Intan tadi. Jadi, setiap elemen yang ada dalam himpunan N ada di sekitar FA di sini ya. Kalau ini kita petakan, dia akan ada dalam himpunan F inverse N. Nah, kecoret lagi. Ini akan kita petakan, pasti dia ada dalam himpunan ini. Semua ini akan ada di sini semua ya. Nah, begitu. Jadi sama konsepnya ya. Kalau kita di apa namanya suatu bilangan real ya. Kalau kita amati lagi, kita kaji lagi definisinya kekontinuan di bilangan real. Di sini kalau ada fungsi yang memetakan dari real ke real atau bisa kita gambarkan dalam suatu bidang kartesius. Di sini kalau ada sembarang fungsi, nah ini misalnya fungsinya, fungsi f. Kemudian di sini kita punya domainnya itu di X. Misalnya di sini ada sembarang titik, sebut saja titik X atau A di sini ya seperti ini. Ini adalah titik A. Nah, ini kalau kita petakan di sini, kita lihat dari F-nya, tergantung F-nya bagaimana. Di sini adalah posisi FA-nya ya. Suatu fungsi di bilangan real ya, dari real ke real ini kita sebut kontinu apabila apa? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak materi kekontinuan? Ini kalau misalnya kalau di kalkulus ya, kalau kontinu itu ada 3 syarat. Yang pertama dia harus terdefinisi di situ, kemudian ada limitnya, terus eh, nilai fungsinya itu akan sama juga dengan nilai limitnya, ya kan? Atau dengan kata lain, kalau kita lihat pendekatannya pakai kayak limit fungsi ya, epsilon delta. Misalkan kita pilih suatu nilai X yang sedekat mungkin dengan A, misalnya di sini X-nya di sini, ya, jadi di sini misalnya intervalnya itu dari A min delta sampai A plus delta, di sini berarti delta. Ini kalau kita hubungkan di sini, dia akan berkorelasi di sini, dan di sini
Nah, misalnya di sini kalau di limit fungsi, kalau yang ada di domain itu delta, yang ada di kodomain di sini kan epsilon ya. Jadi misalnya ada fungsi ini kontinu, maka untuk setiap kita berikan ada epsilon yang positif, ada delta yang positif juga. Nah, ini jadi kayak definisi limit fungsi ya. Ada delta positif, sedemikian sehingga jika kita lihat jarak titik tersebut terhadap A, misalnya titik-titik tersebut adalah X, jarak titik-titik tersebut terhadap A ini kalau dia kurang dari delta, akan mengakibatkan X-nya, jaraknya terhadap FA-nya akan kurang dari epsilon. Agak lambat ya, saya nggak pakai tab kali ini. Nah, jadi berapa mungkin jarak epsilon, berapa sekecil mungkin jaraknya titik-titik tersebut terhadap titik A, maka peta dari titik-titik tersebut jaraknya terhadap peta dari A akan selalu kurang dari epsilon. Kan kecil juga ya. Jadi di sini kalau kita amati ternyata sebenarnya ini sejalan juga dalam ruang topologi. Kalau kita lihat ini himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap X itu kurang dari delta. Nah, itu kan seperti open ball kan? Himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik kurang dari R. Nah, kurang dari radius tertentu. Dia seperti sebuah open ball di sini. Ada sebuah himpunan, kemudian ini akan mengakibatkan, atau di sini ya, dan ini juga akan mengakibatkan ini fx-nya jaraknya terhadap fa akan kurang dari epsilon. Ini pun juga seperti open ball ya. Di sini open ball lagi. Nah, jadi kurang lebih sama, dia sama tetap ini. Nggak ada bedanya, hanya kita perluas lagi konsep yang selama ini kita hanya ketahui di bilangan real, ini akan berlaku juga untuk fungsi-fungsi yang lain selama selama domain dan kodomain dari fungsi tersebut merupakan suatu ruang metri. Oke, ada yang mau tanya? Nggak ada. Nah, kalau belum ada, kita lanjut berikutnya. Berikutnya ini kita kasih contoh. Contoh fungsi yang kontinu dalam ruang topologi. Adakah? Kalau belum ada, Ini Ibu, coba amati ini. Ada? untuk contohnya beserta jawaban atau contoh terlebih dahulu Ibu. Nah, contohin dulu aja, nanti kita tunjukkan sama-sama. Silakan Diana. Jadi untuk ini contohnya saya tulis gimana Ibu? Nah, boleh, mau tulis atau mau share screen, terserah Diana. Tulis saja Ibu. Kita pakai kertas yang kosong aja ya. Ibu. New whiteboard. Nih ya. Silakan, silakan Diana. Masih loading Ibu di tempat sana. Oh ya, oh di Jadi kos. Oke. Kuliah lagi hari ini atau ada lagi? Belum mulai ya? Ada nanti Bu stokastik, tapi belum ada kabar.
Ucup datang nggak? Katanya tadi udah ada di gedung ya, Bu. Oh iya, Pak Ucup biasanya suka pulang bareng saya. Saya belum ngabari Pak Ucup kalau nggak ke Layo. Sebelumnya jadi kan di Boleh, sini boleh. untuk contohnya itu kan diambil dari ruang topologi, di mana ruang topologi itu udah dipelajari di pertemuan sebelumnya, di mana untuk tahu itu merupakan anggotanya bagian dari X. Jadi di sini Mm-mm. dari X-nya ini saya misalkan A, B, C, D eh, dan himpunan lainnya, yang himpunan kedua itu Y sama dengan X, Y, Z, Z, W. Untuk tahunya ini, tahu dari X memenuhi ada himpunan kosong juga. Jadi saya tuliskan himpunan kosong, kemudian harus memenuhi di mana setiap anggota itu beririsan dan gabungannya masih berada pada bagian dari X. Ya, Jadi betul. nanti kemudian uh, untuk yang ditanya itu uh, dari penjelasan yang tadi itu kan harus berupa membuktikan suatu domain yang dipetakan. Jadi nanti akan Diana memberikan suatu fungsi di mana akan membuktikan bahwa fungsi tersebut merupakan continue dari dari hasil pemetaan yang ke domain ke domain ke kode. Maaf ya Ibu, ini nggak memakai tab. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Oh, hmm.
Mungkin kita itu tunggu aja, ya. Bu. Oke. Nah, kebetulan sudah. Silakan teman-teman yang lainnya, adakah yang mau menanggapi? Boleh ya. Ini Diana kita bersama. Di sini ada apa nih? TY ini, Nah, TY itu apa? itu maksudnya tahu dari yang himpunan X, Ibu. Oh, tahu ini ya. Ya, Ibu. Oke, ini juga tahu dari himpunan Y ya. Iya, Ibu. Oke. Adakah yang mau mengoreksi mungkin dari simbol-simbolnya atau dari apa yang dituliskan oleh Diana? Ada yang kurang paham atau mau diralat atau apapun? Silakan. Diana, ini yang ini apa ya? A, B, C ini ya. C, D. Yang mana, Yang Kak? X sama dengan itu. A, B, C, D. Ya, Itu ya. yang X itu A, B, C, D, dan Y itu X, Y, Z, W. Nah, itu sebenarnya dalam tanda kurung karawal itu. Jadi, karena susah, jadi aku tulis gitu. Oke. Oke, Terima ini semua kasih. mestinya kurung berawal ya, karena dia menyatakan himpunan. Kurawal. Kemudian, nah untuk pemilihan elemennya lain kali. Kalau ini bisa kita pahami ya. Di sini ada X juga di sini. Nah takutnya di sini X ini adalah himpunan yang kita bicarakan di awal ya. Ini terus di sini ada ini himpunan kosong kah? Iya, Ibu. Yang bagian tahu X, yang bagian awal, dan tahu Y, dan bagian awal itu himpunan kosong, Ibu. Ya, ini himpunan kosong. Yang ini juga himpunan kosong ya. Oke, jadi menurut Diana, fungsi yang memetakan X ke himpunan Y, yang seperti ini disebut ini adalah fungsi yang kontinu dalam ruang topologi. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Kalau fungsi, selain ada domain dan kodomain, mestinya ada apa? Ada aturannya, Ibu. Aturannya. Nah, di sini apakah sudah ada di sini? Belum, Ibu. Belum. Nah, belum ada aturannya. Bagaimana mau kita memeriksa apakah fungsi F ini merupakan fungsi yang kontinu? Nah, apakah ada tambahannya lagi, Diana? Untuk aturannya, eh, bagian yang itu ya, bagian untuk kodomain dan juga domainnya, Ibu. Kan itu yang kan misalkan untuk contoh soalnya itu X dan Y, kemudian yang taunya ini merupakan topologi pada X, dan Y-nya dan tau Y-nya merupakan topologi pada Y. Kemudian diberikan sebuah fungsi yang untuk fungsi X dipetakan ke Y. Nah, untuk mempermudah, mungkin bisa langsung dibuat untuk bagian pemetaan antara X dan juga Y-nya, Ibu. Oke. Bagaimana pemetaannya? Eh, Atau Pemetaannya belum? misalnya Hmm? dari domain, dari domain kan A B C D, karena yang eh, domainnya itu kan yang dari himpunan X, kemudian yang kodomainnya itu dari himpunan Y, kemudian dipetakannya ke
A dipetakan ke Y, kemudian B dipetakan ke Z, dan C dipetakan ke W, dan D dipetakan ke Z, Ibu. Oke, bisa kita gambarkan di sini. Ini misalnya ini adalah himpunan X, ini himpunan Y, A, B, C, D. Kemudian di sini ada X Latin, Y kecil juga, Z, dan W. Ini ada himpunan X dan himpunan Y. Bagaimana tadi? Bisa diulangi lagi, Diana, pemetaannya? Untuk A dipetakan ke Y, A dipetakan ke Y, kemudian B dipetakan ke Z, B dipetakan ke Z, C dipetakan ke W, oke. D kemudian ke untuk X ya? D dipetakan D ke Z, Ibu. Bukan. Oh, D ke Z. Aduh. Aduh, ini. Oke. Menurut Diana ini membentuk fungsi bukan? Merupakan fungsi bukan? Iya, Ibu, membentuk sebuah fungsi. Fungsi. Karena Oke. fungsi itu dipetakan ke Y, Ibu. Oke. Bagaimana ini kita hubungkan dengan apa namanya? Dengan definisi 5.2 tadi. Tadi dikatakan dalam definisi bahwa kalau dia merupakan suatu fungsi yang kontinu, ada himpunan persekitarannya yang kita amati kan? Kalau ada himpunan persekitaran dari FA, kita sebut saja N, maka F inverse N itu adalah himpunan persekitaran dari A. Bagaimana ya? Kalau A itu fungsi pada X. Kemudian X. Kalau X ini prapetanya adalah himpunan kosong ya, karena dia nggak punya prapeta. Kalau Y, prapetanya adalah A. Z, prapetanya adalah D dan B. Dan W, prapetanya adalah C. Menurut kalian bagaimana kalau ini dari satu bilangan ke bilangan yang lain ya, ini fungsinya apa namanya, dia dari himpunan yang terbatas, yang elemennya terbatas di sini. Saya belum punya gambaran ya, gimana untuk menunjukkan himpunan persekitarannya. Himpunan persekitaran misalnya yang ada di elemen Y. Ini yang mana ya? Menurut kalian gimana? Kalau semisalnya di unit angka, bisa nggak, Bu? Bisa aja. Misal kayak real dari eh, real ke himpunan real kan, Bu. Mm-mm. Dengan aturan tuh X2, X pangkat 2. Jadi kan kalau misalnya X-nya itu 1, eh kodomainnya itu berarti kan 1 gitu kan, Bu. Terus kayak 2 dan seterusnya kayak 4 gitu kan, Bu. Nah, dengan batas-batas tertentu kan, Bu. Ya, Terus kalau misalnya dia di FA, misal kita ambil A-nya itu sebagai 2 di domain, mm-mm. jadinya kan 4. Nah, berarti lingkungan dari F2 itu kan 4. Jadi persekitarannya bisa dari
3, 3,5 sama 4,5 untuk lingkungannya. Gitu nggak, Bu? Nah, ini kita gambarkan dulu ya. Misalnya pemetaannya X ke X kuadrat dari real ke real. Ini kalau kita gambarkan dia berupa parabola ya. Terbuka ke atas melalui 0,0. Kalau satu kita petakan ke satu, dua kita petakan ke 4 ya. Nah, ini kurang ramping. Nah, kalau satu dipetakan ke satu, kalau dua dipetakan ke dua lagi, dan seterusnya ya. Dua dipetakan ke 4, sorry. Oke, nah begitu pula kalau 4 ini punya prapeta ya. Jadi prapeta dari 4 ini ada dua, yaitu 2 dan min 2 kan. Karena kalau min 2 ini kita kuadratkan, hasilnya juga akan 4. Kemudian bagaimana lagi tadi, Intan? Misal kita ambil FA-nya atau sebagai F yang ada di apa sih namanya lingkungan yang ada di A itu Hmm? kan 2. Misal kita ambil A-nya itu 2. Berarti kan ambil lingkungan dan ngambil F2 kan berarti 4 kan untuk kode mainnya. Nah, kita ambil apa ya? Persekitaran dari F2 itu yaitu 4. Misal kita ambil A-nya itu sebagai 2. Himpunan persekitaran dari 2 berarti ada di domain apa kodomain? 2 ini ada di domain apa kodomain? 2 yang ini. Di domain Ibu, di X. Domain. X ya. Misalnya di sini nih. Misalnya himpunan persekitarannya di sini sejauh 0,5. 0,5 ke kanan dari 2, 0,5 ke kiri dari 2. Berarti ini X yang sedang kita bicarakan atau anggota himpunan persekitarannya itu merupakan titik-titik yang terletak antara 1,5 sampai 2,5. 2,5. Nah, jadi titik-titik antara di sini ini adalah himpunan persekitaran dari 2. Apa yang terjadi ini? Atau kita pilih gimana? Oh, kita sesuaikan dengan definisi. Di definisi ini tadi, untuk setiap titik A pada X, maka ada himpunan persekitaran dari FA. Oh, kita mulai dari himpunan persekitaran FA ya, bukan yang himpunan persekitaran 2 dulu ya. Kita ulangi lagi di sini. Himpunan persekitaran dari hanya di sini 4. Seperti yang ini tadi 3,5 sampai. Iya, Ibu. Nah, ini berarti bagaimana? Jadi kita pilih fx ini adalah himpunan titik-titik atau n-nya. N adalah himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap 4, di mana jarak antara D, jarak antara X dengan 4, atau 4 di situ adalah FA-nya, ini adalah kurang dari 0,5. Nah, boleh ya saya tuliskan begini ya himpunan persekitarannya. Himpunan titik-titik yang jaraknya terhadap 4 kurang dari 0,5. Atau bisa kita tuliskan juga N ini himpunannya merupakan interval terbuka dari 3,5 sampai 4,5. Lalu di mana ininya? Nya. Karena kalau dia misal 2 kan berarti
kodomainnya 4. Nah, berarti kan karena di kita ketahui ibaratnya kodomainnya itu 3, maksudnya di lingkungan itu 3,5 dan 4,5, berarti kan diakarkan Oh, untuk jadi di sini nanti bersesuaian dengan akar 4,5, 2, sekian itu ya. Yang di sini bersesuaian dengan akar 3,5 atau 1, sekian gitu ya. Tapi begitu pula di sini ya, dia prapetanya ada 2. Untuk setiap elemen yang ada di kodomain, dia memiliki 2 prapeta, kecuali 0. 0, dia prapetanya di sini hanya 0 sendiri. Oke, jadi kalau kita lihat, prapetanya ada di mana? F inverse N ada di interval dari minus, akar, ya ya akar minus. 3,5 dan 4,5 kan ada minus dan positif dan negatif kan Oh bentuknya. iya, betul. Jadi akar 3,5 sampai min akar 4,5. Oh, yang lebih kecil 4,5 ya. Min akar 4,5 hingga min akar 3,5. Dan juga ya, ya bisa kita gabung ya. Berarti ada satu himpunan lagi yang ada di interval antara 3,5 sampai 4,5. Akar 3,5 sampai akar 4,5. Nah, gitu ya. Kebayang nggak? Nah, di sini kalau kita lihat, kalau ada suatu himpunan, suatu pemetaan, memetakan dari satu himpunan ke himpunan yang lain, di sini himpunan bilangan real ke real lagi, karena ini yang sudah sangat familiar bagi kita ya. Kita amati di sini, kalau ada elemen pada kodomain, sebut saja FA, di sini FA-nya 4, FA ini dia punya prapeta. Dalam hal ini 2, atau kita sebut saja 2 ini sebagai A-nya, kalau 4 ini FA ya. Nah, di himpunan-himpunan persekitaran FA ini, dia merupakan sebuah himpunan yang terletak pada interval ini, maka dia memiliki prapeta. Prapetanya juga dia berada pada interval ini atau ini. Nah, begini ya. Ini kita sebut sebagai suatu ruang topologi. Apakah sesuai definisi ini? Apakah sesuai definisi kekontinuan dalam ruang topologi? Apakah perlu kita tunjukkan epsilon delta gitu ya? Di sini enggak ya, ini yang cukup kita pastikan bahwa kalau ada suatu fungsi yang kontinu dalam ruang topologi, ini kalau ada suatu himpunan persekitaran yang ada di kodomain, maka ada juga prapetanya berupa himpunan persekitaran juga yang ada di domain. Atau dengan kata lain, definisi ini selaras juga dengan teorema di bawahnya. Di situ ada teorema 5.3. Ini saya stop share. Kita kembali lagi ke bahan ajar. Di teorem 5.3 di sini dikatakan bila ada sebuah fungsi dan ada suatu himpunan ruang metrik di sini ya, dia dinyatakan kontinu, fungsi tersebut dikatakan kontinu jika dan hanya jika setiap himpunan bagian yang terbuka, kita sebut saja himpunan O, O ini adalah himpunan bagian dari Y, maka F inverse O ini juga adalah himpunan buka yang merupakan juga subset atau himpunan bagian dari X. Tadi kalau di contoh yang sudah kita
lihat sebelumnya tadi, kalau dia eh, himpunan O-nya itu himpunan yang berada pada interval buka dari min 3,5 sampai dari 3,5 sampai 4,5 yang ada di domain tadi di sekitaran 4. Sedangkan F inverse O ini tadi adalah himpunan yang merupakan gabungan dari min akar 4,5 sampai min akar 3,5 tadi dengan yang berada pada interval akar 3,5 hingga akar 4,5. Nah, tadi kan kalau kita amati dari sebuah contoh yang kita pilih tadi, kalau himpunan asalnya ataupun kita lihat himpunan O-nya atau N-nya yang tadi itu adalah himpunan buka berupa interval terbuka, maka tadi ada himpunan F inverse N-nya itu juga himpunan terbuka. Begitu pula sebaliknya ya, if and only if. Jadi kalau kita menemukan suatu hubungan yang seperti ini, kalau ada suatu pemetaan yang dari satu subhimpunan dari Y, dia himpunan buka, dan ada suatu prapeta yang merupakan subhimpunan dari X, dia himpunan buka, maka aturan yang memetakan domain kodomain seperti itu kita sebut sebagai fungsi yang kontinu. Nah, untuk pembuktiannya di sini sudah ada. Adakah yang mau menjelaskan maksud dari pembuktian ini? Kalimat per kalimat boleh juga. Kita mulai dari awal, kalimat awal. Wah, di Palembang hujan ini, di Indralaya gimana? Suara Nggak saya masih hujan, jelas Ibu. kah? Hujan ya Nggak Indralaya? hujan di Indralaya. Nggak hujan. Sinyal aman, Daniel? Suara saya masih jelas kah? Masih jelas, Ibu. Alhamdulillah. First, suppose that F is continue and that O is an open subset of Y. Atau adakah yang mau menggambarkan situasinya? Nah, ini mirip-mirip sama juga seperti yang sudah digambarkan tadi. For each element A ini elemen dari F inverse O adalah himpunan persekitaran dari FA, maka di sini F inverse O adalah persekitaran dari A. Karena F inverse O ini adalah himpunan persekitaran dari sebuah titik, F inverse O adalah himpunan buka. Conversely, secara berkebalikan, nah ini ada dua ini tadi ya, dua arah karena dia adalah biimplikasi. Nah, implikasi yang pertama ini tadi sampai yang titik ini, nah ini sebaliknya. Ini mulai dari F continue dan O adalah himpunan bagian dari Y. Akan dibuktikan bahwa F inverse O himpunan buka. Sebaliknya, kalau F inverse O itu himpunan buka, maka dia akan dibuktikan bahwa di sini F inverse N adalah himpunan buka dari A. Oh, dan F continue di A. Nah, kayak mana lah ini? Ada yang bisa menggambarkan situasinya?
F adalah first, yang ini ya, sampai di titik yang ini. Ada fungsi yang kontinu. Dan di sini ada sebuah buah himpunan, ada himpunan X, dipetakan ke himpunan Y, dan ada suatu pemetaan F ya. Di sini O itu adalah himpunan buka dari Y. Nah, berarti O itu ada di sini. Nah, ini sebut saja ini himpunan O. Kalau dia fungsi, kan tadi kita tahu F ini diketahui dia fungsi. Kalau dia fungsi berarti untuk setiap himpunan bagian dari Y ini akan ada suatu himpunan lagi yang ada di X ya, yang merupakan prapetanya. Sebut saja di sini F inverse dari O. Nah, misalnya ini. Ini himpunan F inverse O. Di sini dikatakan juga ada for each element dari F inverse O. Berarti A ini ada di dalam sini. Saya pakai warna yang lain. Ini kita sebut saja di sini A-nya. O is a neighborhood of FA. Oh, di sini berarti ada FA. Therefore, F inverse O is a neighborhood of A. Maka F inverse O ini adalah himpunan persekitaran dari A. Karena ini adalah himpunan persekitaran, maka F inverse O adalah himpunan buka. Kenapa begitu? Ini kalau mau kita pahami secara apa namanya, kita selidiki per kasus, seperti yang kita amati tadi, ini sebenarnya cukup clear ya, bahwa kalau ada subhimpunan dari suatu himpunan yang ada di kodomain, nanti ada juga subhimpunan yang ada di domain ini yang merupakan himpunan persekitaran. Selalu bisa kita buat seperti itu. Selama dia adalah fungsi, ya kan? Atau di sini di ruang topologi ini, atau di pemetaan yang sedang kita bicarakan ini, dia adalah suatu fungsi yang kontinu, maka sesuai dengan definisi tadi, selalu akan kita temukan juga himpunan yang ada di domain yang bersesuaian dengan yang ada di kodomain tadi. Itu ya, kalau dia himpunan buka, maka dia petanya buka juga. Nah, nanti akan kita amati juga bagaimana untuk komposisi fungsinya, ataupun misalnya sifat-sifat yang lain dari fungsi. Nah, kita lihat di sini berikutnya. Conversely, suppose that for each open subset O of Y, F inverse O is an open subset of X. Ini tadi O-nya di Y. Let A element of X and a neighborhood N of FA be given. N contains an open set O containing FA. So by our hypothesis, F inverse N contains the open set F inverse O containing A. Nah, jadi di sini ada dua arah pembuktian kan? Karena tadi dalam teoremanya dinyatakan sebuah biimplikasi. Saya mau geser lagi. Di sini ada biimplikasi, ada kalimat if and only if. Jadi di sini ada kalimat fungsi yang kontinu,
Kalimat yang pertama. Dan yang kalimat kedua di sini, setiap open subset dari O dari Y, F inverse O juga open subset, tapi dari X. Nah ini ya, jadi kalau dia fungsi kontinu, akan mengakibatkan pernyataan yang sebelah kanan ini benar, begitu pula sebaliknya, kalau pernyataan yang sebelah kanan ini benar, akan ditunjukkan bahwa F fungsinya kontinu. Nah, untuk menunjukkan dia kontinu apa bukan, sebenarnya nggak jauh beda ya, ini mirip-mirip. Di sini disebut open subset, dalam definisi disebut himpunan persekitaran. Dan kalau kita kembali lagi ke himpunan persekitaran, itu juga himpunan persekitaran dari sebuah titik, itu adalah selalu juga adalah himpunan buka gitu ya. Jadi bisa kita sebut kalau dia himpunan buka dan dia adalah subhimpunan, di sini kita namai sebagai open subset. Jadi subhimpunan buka. Apakah ada yang mau tanya? Masih terdengarkah suara saya? Salah pencet. Masih, Bu. Ya, oke. Nah, di sini ada beberapa teorem lagi ya, yang lain di sini. Ada yang sudah dibuktikan, ada yang masih belum juga. Nah, ini silakan dibaca-baca. Nanti akan kita pilih satu lagi untuk kita kaji di pertemuan berikutnya. Nah, ada juga homeomorphism. Ini boleh kita baca juga di sini ya, definisinya. Kalau kalian belajar juga dari sumber yang lain di YouTube, ini paling beda simbol. Ada perbedaan simbol yang dipakai sama setiap yang menjelaskan ya, ataupun dari buku-buku yang lain bisa jadi beda-beda simbolnya. Asalkan kita paham simbol-simbol yang digunakan maknanya apa, ini isinya akan sama saja. Nah, ini ada beberapa pembuktian juga di sini. Apakah ada pertanyaan terkait fungsi continue? Continuous function. Ini kita di pertemuan keberapa ya? 11 apa 12? Atau belum? Nah, topologi. Oke. Thomas, hadirkah Thomas? Hadir Ibu. Oh ya, ada ya. Nyimak ya. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Untuk minggu depan masih akan kita kaji lagi terkait kekontinuan fungsi ini ataupun teorema-teorema setelahnya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Bisa kita akhiri pertemuan kita? Apa masih mau lanjut? Nah, pengantar topologi. Oh, di ini ya, di grup ya, nanti nilainya. Saya tambahkan di sini. Apa ini? Ini kita absen dulu ya untuk screenshot. Oh iya, boleh, boleh. Oh, silakan kalian aja, saya lagi nggak pakai bedak ini. Oke, eh, mungkin bisa di screenshot teman-teman 1, 2, 3. Cheese. Nah, Haikal yang paling lebar senyumnya ya. Iya, 1, 2, 3. Putri nggak Oke. kelayo kah Putri? Oh,
masih keburu ya, kuliah siang ya. jam 1. Ada kuliah apa lagi jam 1? Matematika diskrit. Oh, oke deh. Hati-hati di jalan ya.